Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa? Anda kembali menyaksikan Talkshow Sekitar Minang bersama saya Sherly Mauren Natasha. Pemirsa, saat ini kita sudah bersama dengan narasumber yang hadir bersama kita. Kita akan berbincang terkait dengan tema kita dengan kerja kolaboratif percepat penurunan stunting di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Dengan narasumber kita hari ini, Kepala Dinas PMDP 2 KB Kabupaten Kepulauan Mentawai, Bapak Nicholas Sorut Ogo. Kita sapa narasumber kita. Apa kabar Pak Niko? Kabar baik, luar biasa. Sehat dong Pak? Sehat, ya. Akhirnya ya Pak, kita ngobrol juga ini terkait dengan stunting di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Iya, betul. Kalau kita berbicara Mentawai ini, orang di luarannya kadang Pak ya, indah gitu ya Pak. Objek wisatanya ini handal. Ternyata ada segelumit cerita juga di Kabupaten Kepulauan Mentawai, dan hari ini kita akan berdiskusi, kita akan sharing terkait dengan stunting. Berbicara mengenai stunting di Kabupaten Kepulauan Mentawai, bagaimana Bapak melihat kondisi saat ini? Saat ini di Kabupaten Kepulauan Mentawai, sesuai hasil survei SSGI tahun lalu, kita mengalami kenaikan. Yaitu dengan prevalensi stunting 32,0%, artinya mengalami kenaikan dari sebelumnya 24%. Sehingga saat ini memang akhirnya Bupati memerintahkan dengan kenaikan itu kita mesti mencari strategi yang pas, sehingga target 14% di tahun 2020 sesuai dengan amanah aturan perintah dari pemerintah pusat, kita bisa mencapainya. Mengalami peningkatan. Ya. Kenapa bisa mengalami peningkatan itu Pak? Ini persentasenya dari 1 tahun belakangan? Ya, jadi banyak diskusi juga kenapa ini menjadi naik. Karena memang di sisi lain Mentawai dikelilingi laut, di mana ikannya banyak. Dikonsumsi ikan kita banyak, tapi ternyata kenapa, pertanyaan besar memang, kenapa stunting kita bisa mengalami kenaikan. Ada beberapa faktor sebenarnya, bahwa memang kondisi wilayah kita sangat luas dan berjauhan dengan kondisi geografis yang sulit, sehingga memang kita akui penanganannya menjadi khusus desa-desa yang jauh menjadi tidak optimal. Sehingga tentu apapun alasannya, kita tetap harus menanganinya. Nah, sekarang ini sedang kita sesuai dengan tim yang ada, tim percepatan penurunan stunting yang sudah dibentuk, ya kita membagi tugas sehingga seluruh desa bisa tertangani dengan faktornya. Sebenarnya pengetahuan masyarakat kita, pola asuh masyarakat kita terhadap anak-anak kita, kemudian pencegahannya, bagaimana ibu-ibu hamil ini bisa menjaga kehamilannya sehingga sehat. Ini pengetahuan ini yang kurang, sehingga mereka menjalani hidupnya sebagaimana biasanya. Ternyata tentu ada standar berat badan bayi atau panjang badannya yang begitu dia lahir. Ini itu saja tidak terpenuhi, tentu langsung status anaknya dibuat menjadi anak yang stunting. Nah, itulah yang padahal sebenarnya anak ini juga sehat, cuma kurang saja ukurannya sedikit, jadi itulah yang akhirnya mengalami kenaikan. Berarti karena ketidaktahuan masyarakat akan mungkin ini ciri-cirinya seperti ini harus diantisipasi secepatnya. Tapi karena menganggap anak saya sehat-sehat saja, ternyata ini sudah masuk kategori stunting. Seperti itu. Berarti ini tugasnya pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai juga ini Pak, untuk juga gencar melakukan sosialisasi dan penyuluhan ke masyarakat. Apakah hal tersebut sudah dilakukan? Jadi memang penanganan ini kan ada dua. Intervensi spesifik itu penanganan untuk anak yang sudah stunting, kebanyakan dilakukan oleh tenaga kesehatan. Nah, sementara yang tadi edukasi, sosialisasi, pemberian pemahaman kepada masyarakat itu intervensi sensitif atau pencegahan. Nah, memang itulah salah satu yang kita lakukan, yang gencar kita lakukan, yaitu melakukan pencegahan. Salah satunya adalah memberikan edukasi kepada keluarga-keluarga, terutama yang sudah dicatat sebagai keluarga yang beresiko stunting. Jadi ada
datanya sudah ada sama kita keluarga. Jadi fokus kita utamakan keluarga yang berisiko stunting itu untuk memberikan edukasi. Sasarannya keluarga berisiko stunting ini ada keluarga yang ibunya sedang hamil, kemudian memiliki anak bayi 2 tahun atau balita, kemudian tentu saja keluarga yang tidak mampu, karena itulah salah satu penyebabnya, karena mereka tidak mampu memenuhi asupan gizi keluarganya. Kita lakukan edukasi, kemudian bagaimana pola asuh anak, bagaimana lingkungan juga harus bersih, bagaimana konsumsi itu harus terpenuhi gizi atau paling tidak mendekati terpenuhi gizi. Itulah yang kita lakukan. Sementara yang sudah kasus sesuai dengan pengukuran tenaga kesehatan kita itu sedang juga ditangani, itu penanganannya langsung tenaga kesehatan. Kita lakukan juga audit kasus stunting untuk mengetahui sejauh mana kasus anak stunting ini keparahannya, sehingga secara medis diketahui, sehingga penanganannya juga bisa tepat, apakah cukup pemberian makanan tambahan atau harus ditangani secara lebih lanjut secara medis. Berarti penyuluhan itu sudah dilakukan oleh Sudah, Pulau iya. Tawa itu, Pak. Nah, dari hasil penyuluhan yang dilakukan ke masyarakat, mungkin masih ada daerah yang susah untuk diakses barangkali, Pak, dan Iya. juga memberikan pengarahan dan juga pemahaman ke masyarakat. Kadang-kadang ada yang masyarakat welcome langsung bisa, oh, oke, kita paham gitu, Pak. Tapi kan ada juga ini kayaknya berontak dulu, nggak akan terima. Nah, bagaimana strategi yang dilakukan agar mau menerima masukan dari kita? Betul sekali, bahwa itu salah satu tantangan, bahwa kan tim kita ini mulai dari kabupaten, kecamatan sampai ke desa. Desa ini adalah kader-kader kita di lapangan, dan salah satu tantangan terberat adalah penerimaan edukasi yang diberikan. Iya. Bahkan yang sudah kasus tadi, mereka tidak menerima bahwa anak kami stunting, Iya. karena kami sehat-sehat aja gitu kan. Nah, lalu tapi di sisi lain ada juga keluarga, oh berarti harus Pemeriksaan. bukan anak kita juga dikategorikan, boleh dikategorikan stunting supaya dapat bantuan. Oh Ada juga iya, yang kayak gitu. betul. Nah, tetapi di sisi lain yang kalau itu oke, kita lebih gampang mengintervensinya. Tapi yang susah ini keluarga yang tidak menerima, bahkan menghindari. Tapi kader kita kan di tim di tingkat kabupaten sulit menjangkau tadi karena kondisi geografis. Jadi melalui kecamatan dan desa lah kita menyampaikannya, sehingga lebih lanjut mereka yang memberikan edukasi kepada masyarakat, karena mereka lebih dekat di keluarga-keluarga ini. Kita harapkan supaya pemberian edukasi, pendampingan keluarga ini bisa lebih intens terus menerus kita lakukan. Karena akses mungkin mereka yang lebih dekat, Iya. Pak. Jadi ada 2 reaksi yang kita terima dari masyarakat yang menerima. Pertama, mereka jelas-jelas stunting tapi tidak menerima. Iya. Yang kedua, mungkin dianggap stunting supaya menerima bantuan. Betul. Kayaknya kesabarannya tim harus benar-benar maksimal ini, Pak. Dan juga ini, ketika edukasi terjadi peningkatan angka stunting di Kabupaten Kepulauan Mentawai di tahun ini. Sedangkan kita sudah lakukan banyak nih penyuluhan dan juga strategi-strategi juga, Pak. Nah, juga akses yang mungkin sulit pun akan kita lewati. Kita coba deh untuk bisa akses ke masyarakat ini. Saya misalnya dari kita tentunya punya target ya, Pak, untuk nanti di tahun yang akan datang kita berharap penurunan angka stunting. Apakah sudah optimal apa yang kita lakukan saat ini, atau ada strategi lainnya yang bisa benar-benar kalau bisa turun drastis angka stunting di Kabupaten Kepulauan Mentawai? Tapi nanti, Pak, kita rehat dulu, nanti kita lanjutkan setelah jeda pariwara. Dan pemirsa, kami akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut ini, tetap bersama kami.
masih bersama kami dalam Talkshow Sekitar Minang. Kembali kita lanjutkan perbincangan hangat kita dengan Bapak Niko. Bapak, tadi sebelum kita break tadi berbicara mengenai harapan kita ini. Tentu sekarang mengalami peningkatan angka stunting di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Tentu strategi-strategi dan segala macam cara kita lakukan untuk bisa menekan dan menurunkan angka stunting di Mentawai. Bagaimana ini Pak strategi ketika penyuluhan sudah dilakukan? Prediksi, kita berbicara prediksi di tahun yang akan datang, apakah kita bisa menurunkan angka stunting di Kabupaten Kepulauan Mentawai? Ya, kita tentu harus optimis bahwa kita mampu dengan sumber daya yang ada, kita mampu menurunkannya. Ini juga sesuai dengan amanat aturan bahwa kita mesti, apapun alasannya, mesti kita turunkan angka stunting. Salah satu strategi kita sudah tetapkan sebenarnya lokus kita, desa-desa yang mau kita tangani, terutama sesuai dengan urutan desa yang paling banyak, prevalensi stunting sampai 15 desa yang kita sudah tetapkan, dan di sanalah kita arahkan fokus kita. Tentu saja seluruh desa menjadi sasaran kita, tapi fokus kita ada di 15 desa sesuai dengan penetapan lokus. Perpanjangan tangan kita di lapangan adalah pemerintahan desa yang terdekat dengan masyarakat, sehingga dengan desa ini ada di masyarakat, kita harapkan mereka lebih sering dan intens bersama dengan masyarakat kita. Tentu saja kerjasama antara pemerintahan desa dengan puskesmas yang menangani secara medis. Kemudian juga selain kita menangani, kita melibatkan juga pihak lain, yaitu ada namanya Bapak Asuh Anak Stunting. Jadi Bapak Asuh Anak Stunting ini tujuannya bagaimana ada pengusaha, pihak perbankan, atau pihak manapun yang prihatin dengan penanganan stunting menjadi Bapak Asuh Anak Stunting. Jadi nanti bisa satu Bapak Asuh membantu satu kasus stunting untuk memberikan makanan tambahan yang bergizi sesuai dengan standar yang sudah ditentukan. Jadi yang gizi yang kita berikan adalah gizi hewani, protein hewani, supaya ada percepatan penanganannya. Karena memang dari hasil penelitian menyatakan bahwa kalau pemberian makanan tambahan bersumber dari protein hewani itu lebih cepat penanganannya daripada sumber protein lain. Jadi terutama ini diberikan kepada yang sudah anak stunting, dan kita arahkan pada penanganan anak 1000 hari pertama kehidupan. Karena 1000 hari pertama kehidupan ini lebih cepat atau lebih mudah untuk penanganannya kalau penanganannya secara tepat. Ya, perubahannya entas dia dari stunting lebih cepat daripada kalau dia sudah di atas 5 tahun balita ini, maka kita intervensi pun akan mengalami pelambatan penanganannya. Maka ya bisa dari segi biaya akan lebih banyak biayanya, karena kalau yang baduta atau balita yang kita tangani itu 3 bulan kita dampingi atau paling lama 6 bulan itu sudah ada hasil yang signifikan menurut hasil penelitian seperti itu. Apalagi Mentawai ini protein nabatinya melimpah ini Pak. Ya, harusnya bisa turun stuntingnya segera ini ya. Nah kalau desa di Kepulauan Mentawai ini, desa mana yang paling banyak kasus stuntingnya Pak? Jadi desa, kalau lokus yang kita tetapkan itu adalah desa Malancan, ada di kecamatan Siberut Utara di Pulau Siberut, paling utara Kepulauan Mentawai. Lalu itulah masuk 15 besar di dalamnya. Pertama itu desa Malancan. Tentu saja desa lain, misalnya Bojakan, ada Semalegi, ada juga Simataru. Ya. Lalu selain yang saya ceritakan tadi, ada juga LSM sebenarnya membantu kita, terutama di desa Malancan ini. Itu mereka menangani keberadaan air bersih, karena salah satu faktor penyebab keluarga berisiko stunting adalah belum adanya akses air bersih yang dikonsumsi oleh masyarakat.
sehingga mereka kita libatkan untuk membantu membangun air bersih, sehingga salah satu faktor ini bisa tertangani dari pihak swasta atau LSM. Akses untuk ke desa yang dengan angka stunting tinggi itu gimana Pak? Memang salah satu juga kesulitan kita karena kondisi geografis adalah akses. Jadi rata-rata yang masuk dalam lokus stunting ini desa-desa yang jauh. Ada yang transportasinya melalui laut, ada juga darat tapi memang membutuhkan waktu karena belum bisa kendaraan, harus jalan kaki untuk menjangkau desa, dan desa ini pun satu desa terdiri dari dusun-dusun yang berjauhan tersebar, sehingga itulah kader kita tenaga kesehatan di lapangan juga mengalami kesulitan. Tapi tentu terus kita berusaha, paling tidak kita berusaha di ujungnya apapun hasilnya kita sudah berjuang keras gitu. Ya kita sudah lakukan yang optimal ya Mas Irwan ya Pak. Ikut hasilnya mudah-mudahan optimal juga. Ya. Bentuk dukungan dari pemerintah provinsi bagaimana terkait dengan stunting ini Pak? Tadi saya baru komunikasi, Pak Gubernur memang sangat fokus secara umum bahwa Mentawai ini tinggal satu-satunya daerah tertinggal di Sumatera Barat. Maka pemerintah provinsi sudah kita rapatkan bersama bahwa bagaimana Mentawai ini bisa keluar dari daerah tertinggal. Kemiskinan ekstrim juga, karena memang salah satu faktor keluarga ini berisiko stunting adalah keluarga ini juga tidak mampu. Artinya mereka dikategorikan juga keluarga yang ekstrim, miskin ekstrim karena tidak mampu. Miskin ekstrim aja Ya. Pak ya, sudah double itu Ya, semuanya. Mudah-mudahan nanti kalau sudah tidak masuk lagi daerah 3T itu gitu kan, akses mudah, bantuan mudah, semuanya mudah, Ya, dan tidak ada lagi mungkin stuntingnya benar-benar bisa diminimalisir. Ya. Dan seperti itu Pak. Juga kalau bicara beberapa tahun belakangan ini kayaknya juga pembangunan di Kabupaten Kepulauan Mentawai juga sudah semakin luar biasa baiknya ini ya Pak. Ya, betul. Jadi dengan APBD yang kita punya, kemudian bantuan dari provinsi dan pusat, karena ada juga APBN dan APBD provinsi yang membantu pembangunan di tempat kita. Ya, tentu kalau kita bandingkan dari tahun ke tahun sudah mengalami perubahan ke arah yang lebih maju. Tinggal lagi daerah yang sulit. Sebenarnya juga ini perlu kita himbau juga bahwa status tanah di sana, status lahan. Jadi ada kawasan hutan, itu perlu diurus untuk membangun di sana. Padahal warga kita ada di sana, untuk membangunnya harus diurus dulu status kawasannya menjadi kawasan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, termasuk kita pemerintah untuk membangun termasuk infrastruktur di sana. Karena kalau tidak, itu menurut aturan ini pemerintah juga kan kawasan hutan itu tidak boleh bangun jalan di sana. Harus ada syarat-syarat yang dipenuhi supaya bisa dibangun jalan. Tapi itu sedang diproses karena kita sudah mengajukan juga. Kemudian untuk membangun jalan di sana sudah ada pembagiannya. Kalau ada statusnya jalan nasional itu dibangun oleh pusat. Kalau statusnya jalan provinsi dibangun provinsi, dan kabupaten sudah pasti kabupaten yang akan membangunnya. Sepertinya ke depan akan lebih banyak pembangunan di Kabupaten Kepulauan Mentawai ini Pak. Sarana prasarana sudah memadai, tentunya akses ke tiap daerah pun lebih gampang, lebih mudah, dan juga tidak hanya stunting, penurunan angka stunting, tapi kemiskinan juga bisa kita minimalisir lah, kalau turun bisa dihindari. Kita break lagi, nanti kita lanjutkan setelah jeda pariwara Pak Niko. Dan pemirsa, kami akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut ini, tetap bersama kami. Kami hadir untuk Anda menyajikan informasi menarik dan terpercaya, yang terangkum lengkap dan berisi dengan berita yang menginspirasi. Saksikan kami dalam program berita iNews Sumatera Barat hanya di iNews Padang.
Pemirsa, kembali kita lanjutkan perbincangan hangat kita dengan Bapak Niko terkait dengan stunting di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pak Niko, tadi kita berbicara di tahun ini terjadi peningkatan kasus stunting di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Jika kita berbicara sedikit mundur nih 3 tahun belakangan, apakah kasus stunting di Kabupaten Kepulauan Mentawai ini pernah terjadi penurunan atau tetap grafiknya naik, Pak? Jadi memang kalau 3 tahun sebelumnya itu setiap tahun mengalami penurunan. Untuk tahun 2022, hasil survei tahun 2022 itu tiba-tiba mengalami kenaikan. Kita tentu hasil survei resmi ini ya kita terima saja, dan sambil kita berusaha. Sebenarnya penanganan kita sama, yang pada saat tahun-tahun sebelumnya mengalami penurunan. Kita hal yang sama kita lakukan sampai saat ini. Tetapi hasil survei menunjukkan mengalami kenaikan, ya tentu kita terima saja. Mungkin positif kenaikan ini bisa lebih optimal lagi, lebih semangat lagi. Itu aja kita positif, ya, betul. Sehingga kita lebih berpacu lagi semangat untuk melakukan penanganan. Nah, terjadi juga kalau kita lihat ada beberapa daerah gitu ya Pak, mungkin dia sudah dapat penghargaan bahwasanya ini sukses menurunkan angka stunting, tiba-tiba tahun berikutnya terjadi lagi peningkatan. Survei berdasarkan apa bisa dipatok penurunan ini mengalami kenaikan? Apakah di daerah yang sama dilakukan survei atau bisa jadi berbeda? Jadi memang survei SSG ini survei status gizi Indonesia dilakukan dari pusat. Itu memang penentuan blok sensusnya, namanya blok sensus itu secara acak. Nah, jadi tanpa konfirmasi ke daerah. Jadi tim survei ini melakukan blok sensus atau sasaran survei itu secara acak di setiap kabupaten kota. Hal yang sama tentu di Mentawai, sehingga mereka lakukan survei, maka hasilnya tidak tahu juga kita apakah itu juga pengaruhnya, sehingga misalnya di desa A kita menangani, jangan-jangan blok sensus yang ditetapkan secara acak ini di desa B. Nah, tentu bisa saja, tapi tentu harapan pemerintah pusat kan menyeluruh kita tangani, sehingga seharusnya dimanapun blok sensusnya ditentukan, ya Pemda harus siap aja gitu kan, kita harus begitu aja berpendapat. Tapi tentu dengan kondisi geografis kita dan desa kita tersebar luas, tentu kita melakukan penanganannya secara bertahap. Bisa saja tahap yang disurvei ini belum sampai ke sana. Benar, nah, tapi sudah disurvei. Iya, sudah Pak. Benar. Tapi tentu kita terus berusaha. Itu tadi, mudah-mudahan dengan kenaikan ini, dengan pikiran tersebut, kita lebih semangat lagi untuk melakukan penanganan. Betul, kita tentu berharap adanya penurunan angka stunting di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Tapi tadi juga Bapak sampaikan bahwasanya respon dan tanggapan dari masyarakat pun berbeda-beda ketika diberikan penyuluhan terkait dengan stunting ini. Bisa jadi faktor keluarga, latar belakang pendidikan juga, dan juga tadi kita ngobrol tentang pola asuh. Bagaimana sebenarnya di Mentawai ini masyarakatnya pola asuh yang sebenarnya sih Pak yang ada di desa, yang ada di sana? Ya. Betul sekali bahwa terkait dengan pengetahuan masyarakat secara umum tentang kesehatan itu masih ada desa-desa masyarakat kita yang terutama yang ada di pelosok sana belum optimal pengetahuannya. Karena itulah mereka jalani hidupnya seperti biasa saja yang mereka jalani, bahwa mereka selama ini hidupnya tidak perlu misalnya makan sayur, makan buah, pokoknya dia makan kenyang. Itu saja. Kalau ini masyarakat kita yang pengetahuannya yang kurang tentang kesehatan, tentang gizi, pentingnya gizi dalam tubuh, sehingga pengetahuan ini makanya perlu kita lakukan edukasi kepada mereka pentingnya gizi dan secara umum hidup sehat. Kemudian yang paling juga kita ketahui di masyarakat kita bahwa pola asuh di masyarakat kita ini masih belum bagus. Masyarakat kita seringkali misalnya karena memang kondisi juga kehidupan di sana, pagi makan bersama anak-anak lalu pergilah ke ladang misalnya kan.
itu orang tua tidak peduli apakah anaknya makan di rumah atau tidak. Oke, Jadi benar. dia pulang sore hari, malam baru bisa makan bersama lagi. Ini menjadi rutinitas masyarakat kita setiap hari, sehingga sudah bisa kita pastikan bahwa gizinya tidak terpenuhi. Betul. Gizi terutama anak-anak ini tidak terpenuhi. Termasuk siapa yang mengasuh di rumahnya itu anak yang besar yang juga belum mengerti tentang mengasuh seorang anak gitu. Sehingga kita ketahui ini kondisinya pola asuh yang kurang baik. Inilah juga salah satu faktor penyebab keluarga berisiko stunting masih banyak dan juga masih terdapatnya anak-anak stunting. Tapi kita tetap optimis walaupun secara geografis pun kita tahu Mentawai bagaimana Mentawai. Tapi sebenarnya indah banget itu Mentawai, Pak. Iya, Kan? betul. Namun memang masih ada desa-desa yang masih sulitnya akses Iya. untuk dijangkau ke sana gitu. Terkait dengan stunting ini, kita tentu akan berupaya optimal ya pemerintah Kabupaten Iya, betul. Kepulauan Mentawai ini bagaimana kita bisa menurunkan angka stunting lagi. Iya. Mudah-mudahan nanti di fokus itunya tepat sasaran ya Pak ya. Betul, ya. Harapan Pak Niko ini terkait dengan angka stunting di Kepulauan Mentawai ini ke pemirsa kita yang ada di rumah, silakan Pak. Jadi harapan kita memang yang pasti harapan pertama usaha kita ini, usaha bersama ini stunting di Mentawai adalah turun. Tentu bagaimana menurunkannya, kita berharap semua pihak, terutama tim yang sudah kita bentuk itu bisa bekerja optimal sesuai dengan tugasnya masing-masing, bahwa intervensi yang kita lakukan baik intervensi spesifik maupun intervensi sensitif bisa berjalan dengan baik, sehingga masyarakat kita di Kabupaten Kepulauan Mentawai bisa keluar dari keluarga berisiko stunting dan juga anak yang stunting bisa sembuh, bisa sehat. Karena kita ketahui bahwa pengaruh stunting ini itu sangat besar pada terutama kalau untuk anak-anak, terutama yang balita dan balita itu akan terhambat pertumbuhan baik fisik maupun otaknya. Ketika dia jangka panjangnya, ketika dia sudah umur sekolah, itu dia akan mengalami kesulitan dalam belajar, daya ingatnya kurang, daya tangkapnya sangat kurang, maka tentu saja masa depan generasi kita ke depannya akan menurun malah. Makanya kita perlu optimal melakukan penurunan angka stunting di Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan cara bagaimana seluruh stakeholder, semua pihak baik pemerintah maupun kita harapkan juga swasta bisa berpartisipasi dalam melakukan penanganan stunting di Kabupaten Kepulauan Mentawai, sehingga sesuai target tahun 2024 penurunan minimal 14% itu bisa kita capai. Nah ini angkanya sudah disebut nih, penurunan 14% bisa tercapai. Iya. Seoptimis apa Bapak bisa mencapai penurunan 14% itu? Tentu kita optimis karena dari strategi yang sudah kita laksanakan selama ini, dan Pak Bupati, Ketua TPPS kita Pak Sekda itu sudah mengarahkan kita dengan baik, sehingga mulai dari pencegahan maupun penanganan sudah berjalan dengan baik. Tinggal lagi kita terus menerus kita lakukan sehingga pada tahun depan, tahun 2024 kita bisa menikmati hasil usaha jeripaya kita selama ini. Dan makin terkenal juga Mentawai, Sumatera Barat juga makin dikenal Iya, di betul. dunia ya Pak. Iya. Pak Niko, terima kasih sudah berbagi Baik. informasi dengan kita di sini. Dan pemirsa, demikianlah perbincangan hangat kita terkait dengan stunting di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Semoga sesuai dengan harapan kita bersama, angka penurunan stunting bisa dicapai di tahun yang akan datang. Saya Serli Maureen Natasha, terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.